Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, em, terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperbincangkan mengenai hak asasi manusia di dalam hukum internasional. Hak asasi manusia merupakan istilah yang lahir dari keprihatinan nasib kemanusiaan yang menghendaki pengakuan dan juga penghormatan terhadap sifat-sifat yang tertentu yang mana melekat pada setiap diri dari umat manusia secara universal. Hal mana yang kemudian termaktub di dalam pembukaan Charter of the United Nations atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. And so wrote mankind and to reaffirm faith in the fundamental human rights. Duka kemanusiaan yang tak terucapkan dan untuk meneguhkan keyakinan atas dasar hak asasi manusia. Kemudian dalam Mukadimah Roma Statute 1998 tentang berdirinya Mahkamah Pidana Internasional ditegaskan lagi yang kemudian diterjemahkan menjadi menyadari bahwa dalam abad ini berjuta-juta anak, perempuan, dan juga laki-laki telah menjadi korban kejahatan, korban kekejaman tak terbayangkan yang sangat mengguncang nurani manusia. Ini merupakan pengakuan dari keresahan yang mendalam atas nasib kemanusiaan setelah Perang Dunia Pertama dan juga Kedua. Ide universal ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum internasional dan juga produk hukum nasional di berbagai negara agar supaya dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia universal tersebut. Pada dasarnya, dasar daripada hak asasi manusia sudah ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Oleh karenanya, membincangkan mengenai sejarah hak asasi manusia berarti kita membincangkan ya sejarah kehidupan manusia sejak pertama kali. Kehadiran instrumen hukum internasional dan juga hukum nasional bukanlah berarti sebagai awal atau final daripada sejarah HAM. Yang mana HAM ini harus dipertahankan dan diperjuangkan sampai batas maksimal. Perjuangan ini pun terus kemudian harus dilanjutkan sampai kehidupan manusia mencapai titik daripada keseimbangan. Sebagai sebuah ide yang universal, negara-negara di dunia tidak dapat menolak ide tersebut. Meskipun kemudian disadari bahwa perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional menimbulkan ataupun terdapat kendala-kendala dalam implementasinya di setiap negara yang kemudian berbeda. Konsep hak asasi manusia sendiri yang kemudian berkembang mempunyai hakikat untuk melindungi kepentingan perseorangan setiap individu. Pada saat ini telah ada beberapa instrumen yuridis untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Namun, sebelum munculnya instrumen yuridis tersebut, telah terjadi perdebatan mengenai status individu di dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, paradigma negara sentris, ya, di mana negara dianggap sebagai poin yang paling penting, ujung tombak, jantung daripada hukum internasional. Namun kemudian muncul ide ya untuk membuat perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai subjek daripada hukum internasional. Namun, salah satu pakar mengatakan, yakni Profesor George Skell, bahwa individu itu juga bisa menjadi subjek hukum internasional. Karena tujuan akhir daripada pengaturan hukum internasional adalah ya individu itu sendiri.
Oleh karenanya, seorang individu dapat ya ataupun bisa mendapatkan perlindungan internasional. Kemudian kehadiran peradilan militer ya, Nuremberg tahun 1945 yang kemudian ditujukan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua atau International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, kemudian juga ada International Criminal Tribunal for Rwanda. Itu ternyata telah berhasil ya menegaskan status daripada individu menjadi subjek hukum internasional atau individual responsibility, sehingga secara langsung bahwa individu ini mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Untuk melindungi hak asasi manusia individu, ya, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang kemudian sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia. Secara historis, terdapat beberapa instrumen yuridis internasional yang kemudian muncul untuk melindungi hak asasi manusia. Yang pertama adalah Magna Carta tahun 1215. Dokumen Magna Carta mencatat beberapa hak yang kemudian diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan dari Raja John tersebut. Kemudian ada juga naskah Bill of Rights ya, tahun 1698. Bill of Rights merupakan undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah terjadi perlawanan kepada Raja James II dalam revolusi yang tidak berdarah ya, atau disebut sebagai the Glorious Revolution ya of 1688. Nah, kemudian dokumen yang ketiga adalah Declaration Destroy the Home at Du Historien tahun 1789. Naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis ya sebagai perlawanan terhadap rezim yang lama. Selanjutnya adalah dokumen Declaration of Independence, naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari Konstitusi Amerika pada tahun 1791. Hak-hak asasi yang dihasilkan dalam dokumen-dokumen tadi, Magna Carta, kemudian ada Bill of Rights, ya, ini adalah sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam dan memang terbatas pada hak-hak politis, ya, seperti persamaan hak, kemudian hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lain sebagainya. Namun instrumen yang lahir pada masa pertengahan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan instrumen-instrumen HAM yang lain, ya, yakni instrumen yuridis HAM modern. Salah satu tonggak terwujudnya perlindungan HAM modern adalah 4 hak yang kemudian dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yaitu yang pertama adalah kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech, kebebasan beragama atau freedom of religion, kebebasan dari ketakutan atau freedom for fear, dan yang terakhir adalah kebebasan dari kemelaratan atau kemiskinan, freedom of poverty. Nah, di tahun 1945 PBB ya menjadi sebuah organisasi internasional yang memberikan kontribusi besar bagi pembentukan perlindungan hak asasi manusia internasional. Dokumen yang dihasilkan adalah Universal Declaration of Human Rights atau Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Majelis Umum PBB. Melalui Majelis Umum PBB, ya, ini kemudian mengambil dasar pemikiran daripada konsepsi HAM yang dikembangkan oleh kebudayaan Barat, ya. Dan pada saat itu
tidak ada satupun negara PBB yang melawan hal ini, meskipun Arab Saudi, Afrika Selatan, dan negara blok Soviet ya saat itu ya bersikap abstain. Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia kemudian mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindungi. Ya, ada banyak sekali hak-hak yang kemudian tercantum di dalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri, mendownload ya terkait dengan UDHR tersebut. Bahwa UDHR ini penting dalam konteks daripada PBB itu sendiri karena prinsip-prinsip yang ada dalam UDHR ini dapat dianggap sebagai customary international law atau hukum kebiasaan internasional. Pada awalnya, negara-negara anggota PBB merencanakan untuk membuat instrumen tunggal ya yang disebut sebagai International Bill of Rights. Namun kemudian terjadi perubahan sehingga pada tahun 1951 disepakati untuk membuat dua konvenan internasional. Nah, dua konvenan internasional itu apa? Ya, dua konvenan internasional itu kemudian di tahun 1966 ini yakni ICCPR dan ICESCR. ICCPR yakni International Covenant on Civil and Political Rights, sedangkan ICESCR ya adalah International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Nah, kedua konvenan tersebut kemudian mengikat kepada negara-negara anggota PBB pada tahun 1976. Nah, setelah disepakati dua konvenan internasional tersebut, yakni ICCPR dan juga ICOECCR, ya, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, kemudian lahirlah konvenan-konvenan internasional yang lain ya yang terkait dengan HAM. Ada Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide tahun 1948, genosida ya, kemudian ada Convention Relating to the State of the Refugee ya atau para pengungsi, kemudian International Covenant on the Elimination of All Form of Racial Discrimination tahun 1966 ya, menghapus segala diskriminasi rasial. Kemudian Convention on the Elimination of Discrimination Against Women atau CEDAW ya tahun 1979. Kemudian Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Dan juga Convention on the Right of the Child tahun 1989. Selain di tingkat internasional, ada juga kemudian instrumen-instrumen perlindungan HAM yang lahir di tingkat regional ya, seperti Konvensi HAM Eropa 1950 ya. Kemudian juga Konvensi Eropa terkait dengan mencegah adanya penyiksaan ya ataupun penghukuman ya. Kemudian juga Konvensi HAM Amerika ya. Juga Konvensi HAM Afrika. Nah, lahirnya instrumen HAM tersebut memang tidak lain bertujuan untuk ya menghilangkan ataupun kemudian mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya adalah pelanggaran HAM yang berat. Pada saat ini, pelanggaran HAM berat diadili oleh Mahkamah Internasional atau ICC, International Criminal Court, ya, yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Dalam Statuta Roma tersebut, ya, istilah pelanggaran HAM berat ini memang kemudian tidak didefinisikan, ya, secara rinci, secara jelas, gitu. Namun di dalam Statuta Roma di situ ada ya beberapa contoh dari the most serious crime ya of international concern. Ini yang pertama adalah genosida atau genocide, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, kejahatan perang, war crimes, dan agresi atau aggression. Nah, 4 tadi adalah masuk di dalam pelanggaran HAM berat ataupun
the most serious crime, yang apabila kemudian ada pelanggaran terhadap persoalan tadi, itu nanti akan diadili di ICC, International Criminal Court, ya, yang mana memang subjeknya adalah individu, gitu. Nah, mungkin itu untuk materi kali ini, ya, yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.